saya punya ekspektasi yang besar, roja yang besar terhadap Allah bahwa pasti Allah akan mengampuni. Sementara dia larut di dalam melakukan perbuatan dosa. Gimana tuh, Ustaz? Iya. Kembali lagi di Bisa Apa, bincang santai akidah dan pemikiran. Bisa apa biar hidup tak lagi hampa. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang sangat kita butuhkan, terutama untuk anak-anak muda. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga di studio kita telah hadir bersama kita Ustadz Idrus Abidin. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Iya. Apa aktivitas terakhir hari ini? Ya, sebagai muslim, apalagi seorang yang dapat amanah sebagai dai, kita harus hadir memberikan pencerahan, Ustaz. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa ya. Artinya cukup padat lah ya jadwal ngisi kesana kemari. Kita syukurnya itu masih dikasih amanah dan dipercayai untuk bisa memberi sedikit jawaban. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya. Ya, di saat banyak orang yang mungkin kesibukannya pada hal-hal yang duniawi, kemudian bahkan sebagiannya tidak bermanfaat, ya Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah, justru disibukkan dengan mengurus umat ya. Iya, jadi pernah Imam Ahmad ketika terkait masalah Quran itu dicipta apa ini, hanya kan di penjara, Ustaz. Fitnatul khalqil Quran itu ya. Fitnatul khalqil Quran. Sedih ketika di penjara. Lalu datanglah anak muda yang di penjara gara-gara minum minuman keras. Oh. Jadi lalu mendekat, wahai Syekh, kenapa engkau sedih? Engkau di penjara ini karena engkau benar. Iya. Sementara saya ada di sini karena maksiat. Iya. Jadi tiba-tiba Imam Ahmad, Masya Allah ini guru saya. Oh, Masya Allah. Jadi apa yang kita bahas ini, Ustadz, ada saatnya nanti di saat kita sedang dirundung oleh begitu banyak masalah, murid kita akan datang, antum kan yang bilangin saya begini, Ustadz. Iya. Jadi ini kita lagi bikin tim sukses, saling mengingatkan, karena ada waktunya kita dengan beban hidup ini terasa hampa, Ustaz. Iya. Bukan tidak tahu, lagi sedang lupa gara-gara tumpukan. Begitu banyak problematika kehidupan, bahkan kesedihan, mungkin penderitaan. Ya banyaklah. Kita pun tidak luput dari problem-problem seperti itu ya, problem kehidupan. Makin banyak tanggung jawab fardu kifayah kita masuki, makin banyak juga tantangannya. Iya. Karena di sana ada yang nggak mau hawa nafsu itu terbatasi oleh kebenaran. Karena ini kan eksistensial gitu. Baik, saat ini kita coba menggali lebih dalam ya. Baik, insya Allah, kaitannya dengan tema yang sangat kita butuhkan, ya, terutama sebagai seorang hamba, seorang muslim lebih spesifik ya. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Di era digital ini seseorang bebas dan terbuka untuk menjadi siapa saja di balik ponsel. Ya. Jadi orang tampak itu bebas, dia mau jadi apapun, ya, bahkan menjadi orang soleh pun di hadapan layar kamera juga bisa. Sehingga apa yang terjadi? Banyak fenomena yang terjadi, seseorang itu di depan kamera, di depan layar tampak sebagai orang soleh, tetapi hancur di dunia maya. Ya. Di dunia nyata. Di dunia nyata dia tampak sebagai orang soleh, kebalik. Oh, kebalik. Di dunia maya dia soleh, di dunia nyata dia berantakan. Iya, betul. Betul. Seperti itu maksud saya. Nah, kira-kira gimana menyikapinya, Ustaz? Hidup kita ini harus ada kejujuran, Ustaz. Dan kejujuran itu satu tingkat di bawah kenabian, siddiqin ya. Iya. Iya, makanya nifak seperti itu persoalan. Oh, itu nifak, Ustaz? Nifak. Pencitraan. Auzubillah ya. Ya, bahkan mereka itu kepengen yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka dengan pencitraan itu mau menipu Allah. Mau menipu orang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sampai begitu ulungnya memframing dia sendiri tertipu. Karena hakikat daripada kita beribadah itu bukan kepentingan siapa-siapa, Ustaz. Itu fitrah kita.
Yang mana kalau kita dapat kita akan bahagia. Karena itu adalah amanah dan tanggung jawab berat Ustaz, beribadah itu. Dan ini nanti mungkin akan kita bahas lagi di visi Ustaz. Bahwa kita ini makhluk masa depan yang dihadirkan di masa kini untuk sebuah tugas. Ya, saya ketika seperti antum tanyakan tadi, ini kita usahakan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya karena Allah. Bahkan alhamdulillah semuanya karena kita memuji Allah, mencintai Allah Ustaz. Ya. Dan inilah yang na'udzubillah gagal dipahami oleh orang sehingga dia merasa terbebani, padahal enggak. Ketika kita udah paham dengan hati Ustaz, ini kebutuhan Ustaz, ini bahagia saya Ustaz. Artinya kebahagiaan kita itu memang ada di situ ya, di beribadah ya. Ya itulah yang gagal dipahami oleh Firaun. Sehingga dia cari berganti dengan kekuasaan politik, tapi dia nggak bisa bahagia karena dia di luarnya. Itu pula yang tadi kita bahas, Korun itu mencarinya lewat materi tanpa melibatkan fitrah. Ya, ana berani jamin Ustaz. Kebahagiaan para nabi itu di fitrahnya Ustaz. Ya. Dan kalau dia kaya seperti Nabi Sulaiman itu kelebihan, karunia. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Makanya selevel Nabi Sulaiman itu dia ini, hadza ini fadlu rabbi. Ini karunia dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Terus terang Ustaz, saya lihat mobil di rumah. Saya lihat rumah. Saya lihat anak-anak dan istri saya itu. Saya kadang berpikir, apakah saya sudah mensyukuri dan memberikan semua balasan terhadap seluruh nikmat ini Ustaz? Iya, di saat antum ini sering tampil sebagai dai dan orang-orang pasti menganggap Masya Allah ya, sudah menilai luar biasa gitu, berekspektasi yang sangat besar. Itu dia, tapi kita harus tahu diri Ustaz. Apa yang Allah kasih ini melampaui yang kita pikirkan Ustaz. Yang orang gak lupa diri, dia merasa belum dikasih oleh Allah. Padahal aslinya kita dari ketiadaan Ustaz. Makanya mohon maaf ketika kita bilang ya dari mana? Dari Allah. Orang ini nggak mau itu karena dia nggak kenal Allah. Lalu kemudian karena Allah Ustaz. Ya. Lalu kemana? Ke Allah juga Ustaz. Makanya mohon maaf ketika ada yang meninggal, kita kan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita bilang itu tanpa penghayatan gitu. Ya, padahal ya terus terang kalau kita kosong nih rekeningnya, memang aslinya kita nggak ada Ustaz. Ya. Kalau kita selalu bilang saya ini nggak disayang oleh Allah, engkau yang salah. Kenapa engkau tidak memahami bahwa ini semua kasih sayang Allah SWT? Jadi bagaimana mengatasi yang fenomena seperti itu ya? Memang sudah fakta ya bahwa orang ketika tampil di depan publik, baik itu secara langsung ataupun melalui layar kaca, dia akan menampakkan yang baik-baik saja dan seolah-olah betul-betul dia Masya Allah sangat luar biasa soleh. Sementara ketika dia mungkin sendiri atau berada di balik layar dan seterusnya, ternyata hancur-hancuran ya, mungkin bisa disebut seperti itu. Nah, kira-kira gimana cara menghadirkan mungkin balance, keseimbangan atau tadi menghilangkan kenifakan tadi itu? Jadi kita harus kembali bahwa ada monitor yang jauh lebih besar dibanding sekedar TikTok, sekedar pengawasan mata manusia. Dan sebatas itu sebenarnya masih bagus Ustaz. Dia masih oleh kamera sosial ini dia masih malu. Walaupun ketika dia tidak tampak di kamera manusia, dia lupa Allah. Yang kameranya nggak ada batasnya. Karena jelek juga kalau dia udah buruk di balik layar, di depan layar juga buruk ya. Nah itulah makanya ada sanksi sosial namanya. Mereka-mereka yang buruk, masyarakat akan kasih sanksi. Dan terus terang, kita tidak lebih takut dengan sanksi sosial dibanding sanksi Allah. Kalau Allah buka itu tanpa kamera terbuka Ustaz. Makanya kita ditutupin Allah doang nih Ustaz. Betul. Dengan rahmatnya Allah tutup. Coba kita ganti ini. Jangan jadi ditutupin, jadi bau Ustaz. Jadi bau. Apa ada yang mau mendekat sama Pak Idrus ini kalau bau dosa itu bau? Wow. Itu satu. Semua kita punya dosa. Lalu ustaz-ustaz mendekat, kita saling bau Ustaz. Nggak ada yang saling mendekati Ustaz. Tetapi inilah sitr dan inilah kebebasan Ustaz. Namun setiap kebebasan dalam Islam itu harus ada tanggung jawabnya Ustaz. Tidak boleh bebas lalu hawa nafsu. Jadi apa kira-kira tips yang pertama nih untuk
bagaimana menghadirkan senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga antara yang nampak dengan tidak tampak itu bisa lebih baik gitu. Oke. Dan memang itulah sebenarnya Ustaz. Harus ada al-khaufu minal jalil. Harus ada rasa takut terhadap yang maha agung ini. Jadi harus ada rasa takut dulu. Ya, awalnya takut Ustaz. Dan karena takut itulah munafik begitu. Tapi persoalannya orang-orang kadang muncul pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita takut? Ya, coba. Ketika saya duduk-duduk, lalu lewatlah seseorang yang saya nggak tahu itu siapa. Cek, apaan sih kamu? Setelah saya lihat, astagfirullah bapak saya, apa berani ngomong siapa kamu ketika tahu itu bapak saya? Enggak dong ya. Itu dia, ini masalah pengetahuan Ustaz. Ya. Artinya ketika kita tahu siapa Allah, memahami siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, disitulah kita akan bisa menghadirkan rasa takut itu. Rasa takut itu. Jadi gini Ustaz. Suatu saat saya di ruang duduk, bapak saya di ruang duduk ngaji Ustaz. Saya kemudian naik dari tangga itu. Namanya kita belajar Quran, tiba-tiba bapak saya itu salah baca. Refleks saya itu muncul Ustaz. Membenerin. Saya lupa kalau itu bapak saya. Yang ada itu salah, harus dibenerin. Setelah lewat, astagfirullah, saya salah kali ya. Kenapa ketika saya sholat tidak ada akhlak tadi itu? Karena itu refleks. Ibu saya ngajar anak-anak Ustaz. Ngotot, salah. Saya teriak dari bawah, lantai bawah rumah panggung Sulawesi itu. Membenerin. Itu refleks Ustaz. Saya lupa itu ibu saya gitu. Karena tadi itu hasil dari sebuah keahlian itu dia otomatis sensitif. Dan alhamdulillah orang tua kita ini ngerti. Loh, kok anak saya bisa mendeteksi itu padahal dia hanya lewat. Bukan marah Ustaz. Dia malah bersyukur, Masya Allah. Allah berikan karunia bisa membuat saya ditegur oleh anak sendiri, dan itulah kebanggaan itu Ustaz. Dia bilang, Masya Allah, saya merasa gak berhasil menyekolahkan kamu gitu. Karena sekarang alhamdulillah kita ditanya orang tua Ustaz. Nah ini begini. Lah, saya kadang Masya Allah. Ini orang tua sudah percaya anaknya gitu. Di saat banyak anak gak dipercaya orang tuanya gitu. Nah artinya ini titipan dari Allah. Kira-kira dalam kondisi saya dikasih amanah ini, kebebasan kan Ustaz. Mampu gak saya pertanggungjawabkan? Ya sama seperti antum kasih saya amanah begini. Saya mampu nggak saya pertanggungjawabkan dengan menjawab apa yang Ustaz tanyakan itu. Ya, dan kita tidak boleh sembarangan karena ada Quran, ada Sunnah, ada kamera Allah. Jadi pengawasan itu yang di fitrah Ustaz. Bukan hanya sekedar pengawasan kamera, tetapi bahkan Allah, lebih dalam dari itu. Muraqabatullah. Merasakan kehadiran Allah pada diri kita di setiap saat dan di semua tempat. Akhirnya kembali juga kepada anjuran untuk belajar lagi ya. Nah itulah. Ujung-ujungnya kan harus tahu, kalau orang mau takut kepada Allah berarti harus kenal Allah. Iya, kalau mau kenal Allah ya mau tidak mau harus belajar kan. Ya namanya belajar itu adil. Segala harus ditempatkan di semua tempatnya. Iya. Itulah ketika Quran turun, ilmu itu turun, keadilan sedang ditegakkan. Dan yang harus tegak pertama kali adalah hak Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana Allah ini menjadi unik di diri kita, Ustaz? Bagaimana Allah itu menjadi istimewa di saya, Ustaz? Bagaimana Allah itu menjadi segala-galanya di saya, Ustaz? Jadi memang PR, Ustaz, karena sebagai contoh dalam kehidupan kita, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, kita pada hal-hal yang tampak akan secara spontan melahirkan rasa takut jika memang objek itu adalah sesuatu yang patut untuk ditakutkan. Misalnya polisi. Polisi lalu lintas misalnya ya kan. Ada tuh yang biasa sering beredar bahwa ketika ada razia, maka dada itu berdebar-debar. Karena ada rasa takut diberhentikan atau ditangkap seperti itu. Nah, itu kan memang karena kelihatan. Nah, untuk menghadirkan level dan kadar takut seperti ini di konteks takut kepada Allah itu gimana caranya tuh, Ustaz? Ya, memahami bahwa Allah
adalah yang paling real di antara selainnya. Realnya Allah itu tidak harus kelihatan, Ustaz. Di mata, kelihatan di hati. Itulah iman. Dan iman itu dia jelas sekali surga itu di dalam jiwa. Dan bahkan sebelum itu real, Allah yang jauh lebih real, Ustaz. Makanya dalam Islam itu al-imanul bil ghaib itu tinggi banget, Ustaz. Ya, karena itulah aslinya. Itulah yang disebut ontologi hakiki. Allah yang asli. Makanya kan hadisnya jelas tuh. Al jannatu haq. Wan naru haq. Itu real. Walaupun tidak harus kelihatan. Nggak harus kelihatan. Dan itu tidak tergantung adanya dengan saya tahu apa kagak. Tidak mesti untuk memunculkan rasa takut itu harus melihat. Tidak ya. Melihat dengan hati harus. Melihat dengan mata tidak harus. Karena kan dia lewat riwayat. Iya, artinya ada informasi wahyu yang bisa kita pelajari. Dia. Jadi ketika Allah menyatakan saya ada dengan segala keagungan kebesarannya, dia Khalik, ya, dia Syadidul Iqab. Ini yang kadang gagal dipahami oleh orang. Ya, terbawa oleh kasih sayang Allah. Biarin aja, Allah pengampun kok. Seolah dia bisa jamin dia taubat sebelum meninggal. Makanya kan hadisnya, ya, terkait orang lalai oleh rahmat Allah itu, attaba'a hawahu. Dia terus ikuti hawa nafsunya, lalu dia bilang Allah pengampun. Padahal naudzubillah, Ustaz, istidraj. Kalau kita simpulkan dari jawaban dari pertanyaan ini, mohon dibenarkan jika keliru, Ustaz, ya. Untuk menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bahkan rasanya itu seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kalau orang mau menghadirkan merasa selalu diawasi oleh Allah, sebagaimana dia melihat sesuatu yang betul-betul real, terlihat di depan matanya, atau seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengenal Allah. Betul. Kalau dia mau mengenal Allah, maka mau tidak mau dia harus belajar siapa Allah, dan sumbernya itu adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, Ustaz, ya? Benar. Jadi kalau mau diringkas, Ustaz, nama dan sifat Allah. Jadi Allah itu siapa? Namanya. Lalu dari nama itu apa karakter yang muncul? Misalnya tadi Rob, identitas pertama yang Allah kenalkan ke kita gitu. Dia udah bilang bahwa khalaq. Bahkan aktivitas setelah saya ini, Ustaz, ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Eksis terus. Yang tadi kita bilang itu berasal dari ilmunya yang maha luas. Yang mana gak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah katakan, matas kutumi waraka, gak ada dedaunan jatuh dari pohonnya, wala ratbin wala yabis, gak ada yang kemudian basah maupun kering, illa fi kita. Yang tadi kita jelaskan, Allah pertama mencipta pena, lalu uktub maqadira kulla syai, catat ketapan takdir seluruh hal, qabla ayyukhlaq, sebelum dia real terjadi di lapangan, bi khamsina alfasana, 500.000 tahun sebelum dia kejadian. Termasuk kita nge-podcast ini kalau di Lauhul Mahfuz nggak keluar. Baik, Ustaz. Sekarang pertanyaan kedua. Kita masuk ke persoalan mahabbah. Persoalan cinta. Ini kan bagian yang tidak bisa terlepas di dalam kehidupan kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta kepada selain Allah pun. Semua orang lahir dengan yang namanya cinta. Jadi pertanyaannya adalah, kita ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada objek-objek tertentu yang pasti kita cinta kepadanya. Misalnya keluarga dekat kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, bahkan sangat kita cintai daripada yang lain. Nah, jika kita berbicara dengan cinta kepada Allah, ini kan seringkali pada tataran realita itu bertentang, kadang dipertentangkan antara mahabbah, cinta kepada Allah, dengan cinta kepada selain Allah, cinta kepada istri misalnya, atau cinta kepada orang tua misalnya. Pertanyaan pertama adalah, gimana saya memposisikan cinta kepada Allah dengan tepat di hadapan cinta-cinta yang lain ini? Masya Allah, ini langsung ke substansi, Zat. Jadi Allah itu kan zat maha sempurna. Ada dua, Zat.
ada aspek yang sifatnya takdir. Misalnya saya mau Ustaz Rustan lahir di mana? Itu nggak ada progres dari kita, Ustaz. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibu siapa dan dari bapak siapa, kita nggak ada. Ya. Sekarang di Indonesia saya lahir. Saya nggak punya pilihan mau di Saudi. Dan karenanya kita nggak ada yang masuk surga karena anaknya siapa. Karena lahir di Indonesia, di mana. Karena itu nggak ada pilihan. Tapi itu tidak boleh diingkari, Ustaz. Karena mengingkari itu berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya misalnya mengingkari bapak ibu saya, kufur, Ustaz, versi Islam. Saya ingkari Indonesia ini tempat lahir saya, kufur, Ustaz. Karena itu berarti tidak mau menerima realitas. Tapi masalahnya yang kita bisa pilih ini Islam, Ustaz. Islam ini bukan paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi Allah mau la takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan memilih sesuatu yang kau nggak ngerti. Ya, inna sama itu pilihan itu ditentukan oleh apa yang kita dengar, Ustaz. Wal basar, apa yang kita lihat, wal fuad, dan hati. Jadi yang antum tadi bilang lahir dari ilmu itu melalui mata, telinga, akal, olahan yang sengaja. Bahwa saya memilih ini karena memang pantas dipilih. Itulah ibadah. Saya menyembah Allah itu bukan paksaan, Ustaz. Karena saya paham itulah fitrah saya, Ustaz. Dan itulah fitrah Nabi yang Rasulullah itu begitu cintanya sampai nangisnya itu kayak air yang mendidih. Ya, itu roh beliau. Bahkan kalau mau sampai beliau itu terusir dari kota Makkah, Ustaz. Hanya karena membela cintanya kepada Allah. Ya, lalu pindah kemana, Ustaz? Ya, ke Madinah. Ke Madinah. Dan Rasulullah sendiri bilang, wahai Makkahku, seandainya aku tidak diusir darimu, saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Tetapi ada ya tadi hikmah, Ustaz. Di Madinah justru beliau menjadi bintang di situ. Dan dia orang luar, Ustaz. Dengan segala kedengkian orang munafik. Tetapi karena cinta Allah, beliau rela mempertaruhkan semuanya, Ustaz. Bahkan kita lihat level berikutnya Nabi Ibrahim. Ini Ismail, Ustaz. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, udah ditemenin bangun Ka'bah. Yarfa Ibrahimul qawaid. Lalu di saat lagi begitu, Ustaz, kata Allah, ya, dalam mimpi ini ara fil manam anni atba'uka. Wahai sang anakku, saya mimpi berkali-kali aku menyembelihmu, coba. Ini kalau bukan iman, Ustaz, berat. Ya, kok anak mau disembelih, Ustaz? Dan ketika dia tawarin kepada Ismail sang anak, ternyata anak ini levelnya juga luar biasa. Ya, artinya level kecintaan mereka kepada Allah ini sudah sangat luar biasa, ya. Makanya Allah gambarkan itu, kata sang anak, ya, ifal ma tu'mar. Kalau memang itu benar dari Allah, lakukan ya. Itu bisa dikatakan sebagai role model, Ustaz, ya. Maksudnya kecintaan itu. Itu semua. Itu cinta baru level kepada Allah, ya. Baru level 2 itu. Rasulullah antar level pertama. Ya, ulul azmi. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Dan itu gara-gara itu beliau harus disuruh ke Bakkah. Gak ada ATM, air minum pun gak ada. Makanya Hajar nanya, ya Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Ini anakmu. Aku istri. Cuman satu kata, Ustaz Allah. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu memang harus lebih besar dari segala-galanya, ya? Itulah hakikatnya, Ustaz. Karena kapan itu dibawa itu hawa nafsu, Ustaz. Pernah suatu hari ditanya Abu Umar oleh Rasulullah, kaifa asbahta ya Umar? Gimana engkau pagi ini, Umar? Kata dia, asbahtu mu'minan billah. Enggak ada ya lagi yang aku cintai melebihi diriku kecuali hanya Allah. Langsung Allah, baru dirinya. Kata Rasulullah, akhta'ta ya Umar. Kamu masih salah prioritasnya, wahai Umar. Umar mikir, apa yang salah ya? Oke, asbahtu mu'minan billah. Sungguh tidak ada yang lebih aku cintai kecuali Allah dan Rasulnya. Baru diriku. Ahsanta ya Umar. Baru dapat afirmasi. Baru afirmasi dari Rasulullah. Ini yang kita gagal, Ustaz. Kita lebih mencintai diri kita. Oh, ini berat ini. Berat. Ya, ini istidratnya di sini, Ustaz. Bahkan selevel kita yang udah belajar begini, Ustaz. Kita terlambat pergi sholat gara-gara HP. Itu bagian dari, mohon maaf, istidraj. Kenapa? Itu lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu bukan dosa, Ustaz.
Ya, karena Allah pengampun, cuman itu kurang utama, Ustaz. Karena versi yang utama pokoknya setiap yang terkait Allah jangan engkau di belakang. Fastabiqul khairat, as-sabiqun. Ya, bahkan jangan sabiqun doang, Ustaz. Fastabiqul khairat, engkau berlomba. Ya, banyak hal makruh yang kita lakukan. Orang di baris pertama kata Rasulullah ta'lamuna ma fis saffil awal. Kalau engkau tahu kualitas VIP saf pertama, lalu engkau enggak dapat tempat di situ illa antastahimu, ngundi, kalian akan ngundi. Iya. Dan ketika kita bilang tafadhal ke orang yang ini, itu makruh, Ustaz. Karena dalam hal ibadah enggak boleh kita nyuruh orang, kita yang harus dulu egois, Ustaz. Dan itulah yang dibina oleh Nabi di Makkah. Kalau soal dunia toleran, Ustaz. Tapi kalau soal akhirat egois, Ustaz. Kalau kita sebaliknya kayaknya. Inilah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pantas kalau Islam ini begini, Ustaz. Karena memang level kita belum sampai yang pantas. Berat banget ini, Ustaz. Iya. Karena memang realita di lapangan dalam tataran praktis ya, bahwa banyak momen sepertinya ya kita lebih mendahulukan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hidup kita tidak dikasih solusi oleh Allah, pantas, Ustaz. Karena kita memang belum memprioritaskan Allah. Allah belum terlalu istimewa di dalam jiwa kita, Ustaz. Padahal Allah sendiri itu selalu bilang begini, wallahu basirun bima ta'malu. Allah loh lihat terus apa yang ente kerjain. Wa yaraka hina taqum. Tatkala engkau bangkit dari salat, mengawasin kamu. Iya. Apa yang Allah katakan? Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Rasulullah, engkau menengah ke langit, Allah lihat terus tuh. Ya. Jadi ya Allah, Iqra, bacalah. Itu semua Allah hadir, Ustaz. Iya. Tapi kehadiran ini tak terasa oleh kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian kita rela toleran meninggalkan sholatnya hanya gara-gara untuk mencari uang, mencari harta. Nah, jadi kita itu siapa yang kita cintai, Ustaz? Yang begini-begini berarti dia memang mencintai materi. Artinya itu memang sesuatu yang cinta yang mendorong dia untuk melakukan itu, mengedepankan itu. Jadi ada cinta yang besar. Ada pengorbanan pada setiap cinta yang kita miliki. Wah, itu lebih dalam lagi tuh, Ustaz. Iya, jadi kita habis waktunya, Ustaz. Maksudnya gimana tuh pengorbanan? Di setiap cinta ada pengorbanan. Iya, ketika antum mania bulu tangkis. Ini bahasanya udah kayak bahasa sinetron. Lanjut, Ustaz. Maka bulu tangkis itu akan membangunkan kita layaknya alarm kerinduan. Ya, makanya ada alarm di kita ini terkait yang kita cintai, Ustaz. Ya, misalnya saya cinta Allah. Itu kalau kita pasang ya Allah, aku rindu padamu, itu akan bangun tanpa ini, Ustaz. Oh gitu ya. Harus disetting di sini. Dan harus dikorbankan waktu kita. Ya, itulah ibadah, mengorbankan yang termahal yang kita miliki demi yang kita cintai, Allah Subhanahu. Dan itulah cinta hakiki. Itulah tadi Nabi Ibrahim sampai mengorbankan anaknya. Walaupun Allah katakan aslama, mereka semua udah berserah diri. Fanadainahu. Iya. Qad saddaqtar ru'ya. Allah bukan mau menyembelih anakmu tersembelih. Nabi Ibrahim saat itu memang serius ingin menyembelih Nabi Ismail ya. Dua-duanya serius. Yang mau disembelih juga serius. Itulah selama dua-duanya ikhlas. Luar biasa ya kecintaan mereka itu kepada Itulah Allah. yang tidak, saya nggak bisa mikir. Disuruh nyembelih kurban saya aja masih saya belum bisa. Belum kuat ya. Jadi nggak biasa menyembelih kurban, Ustaz? Pertama ada aspek waktu, Ustaz. Saya harus khutbah di Jakarta saat orang balik sudah tersembelih semua, Ustaz. Oh gitu. Gitu. Jadi tapi memang ada fobia atau gimana? Bukan ada fobia. Iya. Kadang-kadang ada orang takut darah, Ustaz. Anak enggak tuh. Cuman enggak, rasa itu yang saya bilang gimana kalau anak kita yang disuruh sembelih itu. Iya, jadi padahal itu penting, Ustaz, untuk kita langsung terlibat. Ya, kita nggak bisa jihad kalau kita nggak bisa begitu, Ustaz. Dan jangan-jangan saat kita beribadah, baik itu sholat ataupun puasa ataupun yang lainnya saat tilawah, jangan-jangan rasa hambar yang ada dalam prosesi pelaksanaan ibadah itu disebabkan karena hilangnya atau mungkin kurangnya cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, kurang mengenal
Ya, yang namanya kebutuhan, Ustaz. Jadi setelah kita tahu sesuatu itu adalah segalanya, kitalah yang butuh. Dan itu Allah katakan, antumul fuqara ilallah. Kalian itu yang butuh Allah. Wallahu huwal ghani. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sama kita. Enggak ada. Wa in takfuru antum. Kalau kalian semua kafir, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Enggak ada pengaruhnya ya. Enggak ada. Allah tetap Allah sebelum kita ada. Nah, itulah yang tadi kita bilang, Allah hanya mau ngasih engkau rahmat. Allah hanya mau engkau dapat hikmah, hidayah. Allah enggak pernah sama sekali mau engkau masuk neraka, enggak pernah. Cuman dia ngotot mau masuk neraka, Ustaz. Itu keadilan. Bahkan versi saya bukan keadilan. Ya, itu apa ya? Balasan dari kenakalan. Ya, jadi neraka itu pun coba. Ini 99, ini cuman 70. Ustaz. Ada selisih 30. Nah, bahkan kata Allah setelah menciptakan langit dan bumi tertulis di arasnya, inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku melampaui marahku. Ini surga nerakanya. Ini 70, ini 100. Baik. Ya. Sekarang yang masih ada kaitannya dengan mahabbah yang sering juga dibahas adalah dua hal yang dianalogikan seperti dua sayap. Ya. Pada seekor burung, yaitu al-khauf war roja. Iya. Nah, mungkin kita coba ulik sedikit Sat yang terkait dengan khauf dan roja ini. Misalnya ada fenomena anak muda yang terlalu santai untuk melakukan perbuatan dosa disebabkan karena dia begitu tinggi rojaknya kepada Allah. Iya. Menganggap bahwa Allah kan Maha Pengampun. Iya. Allah Maha Afun, Maha mengampuni segala dosa, bahkan sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa itu Allah akan ampuni. Jadi saya punya ekspektasi yang besar, roja yang besar terhadap Allah bahwa pasti Allah akan mengampuni. Sementara dia larut di dalam melakukan perbuatan dosa. Gimana tuh, Ustaz? Iya. Jadi akhirnya nggak bisa keluar dari istidraj, Ustaz. Istidraj lagi, Ustaz. Iya. Jadi dia bernikmat ria dalam hawa nafsu, lalu dia seolah terlalu berharap Allah mau mengampuninya. Padahal Allah juga bukan Rahman Rahim doang. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Ya, itu. Allah mengingatkan, jangan cuman engkau melihat Allah Rahman Rahim. Ente lihat Allah juga Malik. Bahkan Yaumiddin. Yeah. Nah, maka kita justru tidak melihat rahmat itu yang utama, Ustaz. Justru khaufnya harus roja. Khaufnya harus ditinggalkan. Kan kelebihan rojanya tidak seimbang dengan khaufnya. Jadi dia terlalu over ya, over di roja. Dan itu yang dan khaufnya dia minim banget. Padahal di saat kita, Ustaz, kayak kita ini dapat rezeki, kita sehat, justru khaufnya harus ditingkatin, Ustaz. Kenapa? Jangan-jangan ini hidup saya habis di sesuatu yang tidak bermanfaat. Di saat kita sakit, Ustaz, kita harus rojanya yang tinggi. Iya, jadi mengatur porsi ini ya butuh penyesuaian. Cuman analogi saya itu kalau antum tadi bilang burung, ya saya kadang motor aja, Ustaz, atau mobil. Jadi motor ini bergerak sesuai tingginya rasa penuh harap saya ke Allah. Itulah gas. Jadi roja itu digas. Makin tinggi harapan saya, makin tinggi gas saya menuju Allah. Fafirru ilallah. Oke, terus? Iya. Ini khauf ini rem, Ustaz. Rem. Ya, jangan sampai kita terpedaya. Ya. Jangan sampai ada lubang kita tidak bisa mengendalikan. Ya, yang kayak tadi itu antum bilang kekencangan rem gasnya, dia lupa ada lubang, ada jebakan. Iya, harus ada rem. Iya, jadi nggak boleh orang ketika misalnya terjatuh dalam perbuatan dosa, dia terus-terusan dalam perbuatan dosa tersebut gara-gara menganggap bahwa dia masih memiliki roja, Allah itu akan mengampuni ya. Itu pasti. Justru harusnya dia takut bahwa jangan-jangan tidak diampuni nih. Jangan-jangan saya terulur mengikuti hawa nafsu wa tamanna 'ala Allahil amani. Karena sebagaimana Allah Maha Pengampun, Allah juga adzabun syadid. Bisa tidak mengampuni. Sangat, semuanya kembali ke Allah. Iya. Itu namanya pilihan, Ustaz. Dan Allah juga Maha pedih azabnya. Iya. Jadi semua dibawa kendali Allah. Jadi in ta'fu anhum, ya, kalau engkau mengampuni mereka fa innaka ghafurur rahim. Tapi di saat engkau memilih mengadab mereka, ya,
Allah pilihan Ustaz. Imma ayyu'adzibahum, ya apakah Allah mengazabnya atau mengampuninya. Itu terserah Allah, masyiatullah. Dan di sisi lain ada orang yang mungkin terlalu berlebihan dalam menyikapi dosa misalnya. Sampai putus asa. Sampai putus asa. Itu juga salah. La taqnatu mir rahmatillah. Itu juga salah ya. Harus di saat dosa begini Ustaz, Allah kasih harapan. Terhadap Yahudi yang misalnya sebagai percontohan di Quran. Ya. Selalu Allah katakan, taubatlah. Masih terbuka. Ya, Allah tunggu kalian menyesal. Amhilhum ruwaida. Jadi di Quran Allah menampakkan kasih sayangnya Ustaz. Jadi baik yang di kasus pertama tetap dikatakan taubatlah. Taubat. Yang tinggi rojaknya tadi, begitu pula di kasus yang kedua, taubatlah. Taubatlah. Semuanya Allah menunggu kita. Ya, jadi Allah mau ilaika anabna, kepadamulah kami keselus kembali. Wa ilaika natub. Dan itulah karakter para nabi Ustaz. Ya, kembali ke Allah setiap saat. Ya memang fenomena orang pesimis, putus asa dengan rahmat Allah tatkala mungkin sudah ya namanya manusia ya, sudah terlalu lama berbuat dosa, bahkan tidak ada dosa satupun kecuali sudah pernah dicoba dan dilakukan. Nah, putus asa itu memang ya terkadang muncul pada beberapa orang ya, sehingga memang dibutuhkan ya seperti kata Ustaz tadi, ada keseimbangan, balance di situ antara roja dengan khauf tadi ya. Iya. Dan itu ntar diatur sesuai mahabbah Ustaz, rasa cinta. Jadi porsi harapan ini sejauh mana dia berkontribusi ke cinta Ustaz. Dan tadi rasa takut ini sejauh mana dia berkontribusi kepada cinta Allah gitu. Karena terus terang orang munafik itu ibadah hanya karena faktor khauf. Tapi khaufnya bukan kepada Allah. Allah, kepada sekitar. Padahal Allah ya takut Allah itu hanya 1/3 dari 3/3. Karena isinya ibadah itu misalnya nih, saya ilustrasikan dosa misalnya. Kalau Allah adili kita, langsung dengan dosa kita, siapa yang kufur mati. Orang masuk Islam bukan karena takut Allah, dia takut mati Ustaz. Dan ibadah nggak seperti itu. Orang beribadah itu karena panggilan jiwa, mahabbah. Karena ada harapan terhadap rahmat Allah, baru rasa takut Ustaz. Nah, kalau ada orang yang mengatakan begini Ustaz, ini sering saya dengar di beberapa kalangan bahwa jangan beribadah karena takut masuk neraka dan mau masuk surga. Atau mungkin bisa dikatakan jangan Anda beribadah karena yang berharap imbalan mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Itu gimana menyikapi hal seperti itu? Jadi yang namanya ibadah dan takwa itu perpaduan Ustaz. Jadi ketika Allah nyuruh ibadah, ya Yohanes ubudu rabbakum, ada di belakangnya itu target la'allakum tattaqun. Takwa itu dan ibadah rukunnya itu adalah cinta Allah pertama gitu, mahabbatullah. Lalu ada roja, mengharap rahmatnya. Ya. Lalu ketiga takut adabnya. Dan ini luar biasanya di Al-Fatihah ada semua Ustaz. Oh ya? Ya, kita bilang abda'u bi bismillahirrahmanirrahim, itu cinta Allah Ustaz. Karena engkau aku melakukannya. Alhamdulillah, segala puji bagi engkau, itu ungkapan cinta. Lalu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau lah yang kami harapkan rahmat dan rahimnya. Lalu setelah itu ada Malik, sang raja yang harus ditakuti. Di dunia ini kausalitas hubungannya Ustaz, sebab akibat. Ya. Tetapi bukan sebab itu yang utama dan akibat itu yang utama, pemilik sebab itu, pemilik akibat itu. Makanya ya versi Nabi Ibrahim itu, para nabi itu yang dia yakini bukan sebab akibatnya Ustaz, pemilik sebabnya itu Allah, penguasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka nggak pernah panik Ustaz, karena dia inna ma'iya rabbi, Allah bersama saya gitu, saya hadirin, Allah akan ngasih petunjuk di sini, solusi di sini. Jadi rasa takut itu bahkan ada yang bilang mata nasrullah. Ya, kayak kasus Gaza ini. Sudah ada yang bilang mata nasrullah. Ya, Allah bilang sabar karena Allah yattakhidha minkum syuhada. Allah mau melantik syuhada. Allah mau yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin.
Iya, jadi syahid itu bukan sesuatu yang bencana begitu saja, itu kemudian menjadi prestasi Ustaz. Syuhada solihin. Ya. Jadi hidup ini memang ujian Ustaz. Ujian kecintaan, ujian ibadah, ujian tanggung jawab negeri akhirat, ujian amanah. Dan ini yang banyak naudzubillah nggak lolos. Ya karena memang faktanya memang berat juga sih, karena dengan ya taruhlah contohnya tadi saudara-saudara kita yang di Gaza misalnya yang sudah bertahun-tahun menderita. Disitulah bagaimana seseorang pandai mahir untuk mengelola rojaknya kepada Allah itu. Betul, masya Allah, santai saja. Nah, di saat dia sedang terkhauf berlebihan atas. Dan tidak hanya di Gaza, kita pun di dalam kehidupan pribadi kita. Semuanya. Sepertinya juga ya kadang-kadang mungkin orang tergelincir putus asa karena sudah berdoa mungkin berkali-kali, gitu kan? Misalnya la qadarallah ada orang yang sakit misalnya, sudah bertahun-tahun, sudah pergi ke dokter kemana-mana, sudah masuk ke rumah sakit yang terbaik di mana-mana, bahkan ke luar negeri, tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi disitulah mungkin titik pentingnya roja itu. Ya, titik jenuh. Iya. Dalam hal seperti ini Ustaz, semua kita mengalami Ustaz. Saya pernah mengalami Ustaz, asam lambung akut gitu. Jadi opsi saya sama Allah, kalau ini karena dosaku jauh lebih dari ini, karena dosa saya lebih banyak. Iya, tapi Allah mengampuni kan. Allah hanya memberi yang seadanya karena kita lemah. Tapi kalau ini karena ujian naik peringkat, ya Allah, beri aku kesabaran ya Allah. Saya nggak ngerti opsi yang mana di situ yang tepat. Bahkan di level kayak Nabi Yunus itu malu malah Ustaz minta ke Allah. Dia nggak minta. Dia hanya bilang anni massani yadurru wa anta arhamur rahim. Saya lagi bermasalah ya Allah, dan Aku Maha Pengasih Penyayang. Nggak minta, hanya ngelapor gitu. Loh, kita mengeluh mulu, dan kalau mengeluhnya malah benar. Dan Allah mau akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yahdharun. Jadi curhatnya jangan ke tetangga, ke Allah langsung. Curhatnya di medsos. Jangan, curhat di dalam doa. Dan itu harus dikuatkan dengan ibadah Ustaz. Karena hak Allah dulu kita kasih, ya kan na'budu. Baru ya kan nasta'in. Nah, ini kita salah mencari solusi gitu. Ya salah. Prosedurnya salah. Harusnya kalau ada masalah ya kembali kepada pencipta kita yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kalaupun misalnya masih bingung, ke Ustaz. Ustaz, saya kena begini. Ya misalnya begini. Kalau kita harus syahid, kenapa tidak? Ya, dan itu lebih baik gitu. Ya, makanya wallahu a'lam, kita minta opsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini peningkatan derajat, bahkan nabimu pun mengalami. Saya siapa ya Allah? Pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke. Tadi kita udah membahas tentang apa tadi yang pertama itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah, kemudian ada mahabbatullah, kemudian ada roja dan khauf. Ada khauf. Kalau kita ilustrasikan atau asumsikan bahwa ada seseorang yang Masya Allah sudah muraqabatullah, sudah mencintai Allah, dan juga sudah khauf dan roja seimbang, ya sesuai dengan kondisinya, seperti itu. Apakah dia dijamin untuk tidak lagi terkena masalah? Enggak ya? Enggak. Rasulullah itu sudah punya itu semua. Oh gitu. Artinya kalau ada orang yang menerapkan mengamalkan keempat-empatnya ini, itu bukan berarti bahwa dia akan terbebas dari masalah. Enggak. Dia malah diberikan masalah. Malah diberikan masalah ya? Masalah untuk mendapatkan surga tertinggi. Ya kan Rasulullah bilang asyaddu ijtilai al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Iya. Ini orang mau membunuhnya, ini orang mau, jadi macam-macam. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Jadi justru seseorang semakin dalam khaufnya, rojanya, mahabbahnya sama muraqabahnya itu, justru dia harus memiliki kesiapan untuk itu menerima sesuatu yang lebih berat. Ya, sampai Rasulullah sakit di akhir hidup itu. Sampai Fatimah mengatakan wa abata wa kurba. Lalu kata Rasulullah, ayahmu hanya
2 hari ini aja begini. Setelah itu ayah akan tersenyum. Dan engkau lah orang pertama yang akan ikut. Loh, dikasih tahu begitu, ini orang gak ada yang sedih, Bah. Apa? Allah lebih bagus hidup bagi orang yang amanah, ibadah dan tanggung jawab. Dunia ini beban, dunia ini tanggung jawab. Tetapi ya lelah lillah inilah yang nanti akan kita temukan pas kita di kuburan. Saat amal kita yang insya Allah soleh ini lalu menjadi orang tampan. Lalu kita nanya, man anta? Fawajhukal wajhul ladzi masya Allah. Lalu dia bilang, ana amaluka soleh, saya begini kan engkau. Ya, orang buruk Ustaz. Nauzubillah, tiba-tiba man anta? Wajahmu aja menyeramkan. Loh, ana amaluka asai, engkau yang bikin aku begini. Inilah cermin hakikat dirimu. Nauzubillah Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa nih, sangat emosional ya podcast kali ini. Mungkin ada closing dari antum, nasihat atau apa buat netizen ya? Mungkin visi tadi itu Allah dan akhirat. Iya, kita itu selalu ke Allah. Kita selalu masa depan akhirat Ustaz. Hadir di masa kini untuk sebuah tugas. Hidup ini ujian. Masya Allah. Hidup ini bagaimana kita harus adil terhadap semua yang ada di lingkungan kita Ustaz. Gak ada yang boleh terzalimi. Itulah fikih Ustaz. Itulah ibadah dan muamalah. Dan ada lagi hubungan kita dengan alam ini Ustaz. Allah amanahkan supaya kita tahu rahasia untuk didapatkan bukti keesaan dan kehebatan Allah satu, keimanan. Yang kedua keteraturan. Untuk teknologi, membela ibadah, membela tanggung jawab akhirat, membela ujian ini, membela keadilan ini. Yang orang sebut hari ini sayang. Ya, itu iqra juga Ustaz. Dan itu fardu kifayah yang mohon maaf belum kita maksimal. Ya, padahal itu amanah. Qiraatul kaun wa qiraatul mujtama' wa fi anfusikum afala tubsirun. Harus mentadaburi, merenungi. Ada sunnatullah di mujtama' ini jauh lebih kompleks dibanding di sunnat kauniyah Ustaz. Karena ini cuma satu faktor lah kauniyah itu. Tapi kalau masyarakat ada politiknya, ada ekonominya. Tidak semudah kita naikin air di atas tungku lalu kita tahu sekian lalu mendidih di menit sekian. Tapi kalau di sosial Ustaz tidak semudah itu. Baik Ustaz. Masya Allah, ini sangat mendalam dan mudah-mudahan kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.